Siap, gerak. Lapor. Peserta Latsar CPNS Angkatan 43 dari Kementerian Agama sejumlah 39 orang siap untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Laporan selesai. Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Terima kasih. Lanjut doa. Cek, tes. Suara terdengar. Oke, terdengar, Mas. Bener, langsung doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, dimohon para hadirin untuk bersiap bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Kementerian Agama. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan
masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin, berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya Pak apel ini. Ya, eh Bu Budi ini baru sekali ini atau sudah berulang kali? Kenapa? Baru sekali ini atau sudah berulang kali masuk di angkatan Baru 4 sekali ini? ini. Mm-mm. Oke, oke teman-teman semuanya, sudah hadir ya. Saya langsung aja ini biar cepat karena kelihatannya Bu Budi juga sudah, sudah tidak bersabar ya untuk Hmm. belajar dari teman-teman semuanya. Oke teman-teman, saya perkenalkan langsung ya. Beliau adalah Ibu Dr. Anda Budi Lestari, MPD. Beliau ini lahir di Magelang 17 September Oktober 1965 sebagai Widya Iswara Ahli Madya. Tetapi saat ini beliau masih tinggal di Jalan Rejosari RT 3 RW 9 Magelang ya. S1 Pendidikan Biologi IKIP Yogyakarta, S2 Pendidikan IPA Universitas Ning Semarang. Unes ya Bu ya? Ya. Ya. Itu aja mungkin yang bisa saya perkenalkan sedikit CV dari beliau. Kemudian nanti beliau yang sendiri yang akan memperkenalkan lebih lanjut kepada teman-teman. Oke, itu aja. Monggo waktu dan teman silahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Anda Budi Lestari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Giri dulu sudah memperkenalkan. eh Mohon maaf sebelumnya saya memang posisinya sedang tidak sehat ini untuk bergerak susah. Jadi nanti mungkin kita tidak sampai 1,5 jam full ya Mas Green. Siap, Ibu. Mm. Ini kan berarti dijadikan 2 kelompok kan? Nggak usah, langsung Oh, aja. gabung. Langsung aja. Oke, baik. Kalau begitu saya mah terima kasih sekali. Berarti Iya, nanti 1,5 jam full kalau seperti itu. iya. Tapi Iya. ini ya, apa semua kelompok record ya? Hmm. Coba Oke. kelompok 1, siapa yang record 1 dan 2? Saya Ibu Baik, tiap. Linda, kelompok Mm-mm. 1. Berarti tiap-tiap kelompok record ya Mas Green? Iya, kita biasanya Ya. seperti itu, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Mas Green untuk kebijakannya karena terus terang saya sedang ini pengen geletak karena tadi kecetit di punggung tidak bisa gerak. Siap, Heeh. siap. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi agak semangat lagi nih saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya panggil Bapak Ibu atau adik-adik ini. Hmm? Kalau Bebas, adik-adik Bu. itu rasanya Adik-adik, Bu. masih
Oh, adik-adik. Kalau Mas Mbak Bu. adik-adik, tapi perjanjiannya, mindsetnya jangan itu CPNS ya. Bukan Iya, lagi Bu. adik-adik yang bermanja-manja. Ya, karena panggilan adik-adik itu, kalau bagi saya itu, ya adik lah kudu disayang-sayang. Ya, tapi di sini jenengan itu adik-adik, tapi sebetulnya bapak dan ibu nanti di instansi sehingga nanti otomatis panjenengan itu harus mengikuti kegiatan ini dengan sepenuh hati dalam rangka nanti mewujudkan menjadi ASN yang profesional. Bagaimana? Sepakat ya? Sepakat, Sepakat Bu. Bu, sepakat Bu. Mm-mm. Ya, karena kemarin ada yang adik-adik tapi perilakunya jadi seperti adik-adik benar. Jadi betul-betul langsung saya ganti. Maaf ganti jadi Bapak Ibu karena mindset Bapak Ibu itu kan sudah ada lompatan psikologi yang kuat dari posisi mungkin Mas atau Mbak atau adik-adik itu menjadi Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu, adik-adik. Baik kalau gitu kita akan mulai kegiatannya. Nah, tadi sudah diperkenalkan Mas Green dulu. Ini teman berguyon kami kalau di kantor ya. Adik-adik boleh memanggil saya Bu Budi ataupun Bu Lestari. Ya, nanti untuk kelompok 1, 2, 3, 4 itu kita akan ketemu hari ini dan besok, ya, yang 2 jam dan 3 jam. Kemudian untuk kelompok 1 itu nanti pembimbingannya dengan saya, pembimbingan RA. Kalau yang lain itu ada WI yang lainnya. Nah, tadi sudah diperkenalkan. Ini tadi sudah cuma sedikit perubahan alamat saja. Alamat saya sudah tidak di Rejosari tapi di Gadingan, Gadingan Bojong dari Magelang. Adakah yang dari Bapak Ibu yang dari Magelang? Ada adik-adik? Saya Bu, Ada? Saya Bu. Coba-coba. Siapa ini? saya Mm-mm. Siapa yang bicara ini? Muhammad Sofyan Abdul Aziz. Muhammad? Sofyan, Muhammad Sofyan. Oh nggih ini Bu. Pak Muhammad Sofyan Abdul Aziz. Dari mana Pak Aziz? Dari Salaman Bu, Oh Salaman. Nggih, nggih. nggih, Instansinya? di KUA Martayudan. KUA Mertoidan. Nggih, Oh, nggih, dekat nah, dengan saya. nggih Bu. Baik, ini Pak Sofyan dari Salaman. Yang tadi Nggih. dari adik-adik Mbak-mbak tadi siapa? Saya Bu. Mbak Fikotun Nikmah. Ya, dari mana? Dari Tempuran. Oh, tetangganya Salaman. Iya. Mm-mm. Jangan-jangan satu kantor ini. Oh enggak, saya di Kebumen. Oh, Kebumen. Oh ya. Nggih. Sebagai apa? Penghulu? Guru Penyuluh. bahasa, Keliru. Apa? guru bahasa Arab. Oh, guru bahasa Arab. Ya. Baik, dari kalau Pak Sofyan di KUA ya? Maaf, di mana? Nggih Bu, ning KUA Martayudan. KUA Mertoyudan. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, kita akan perkenalan dulu. Kalau tadi kan saya sudah perkenalan. Nah, sekarang siapa yang ingin memperkenalkan diri? Jangan lupa sebutkan nama lengkap, jabatan, unit tugas, dan target yang ingin adik-adik capai di agenda 3. Silahkan. Oke, kalau Pak Sofyan dan Mbak Nikmah kan sudah ya. Tuh. Oke, yang lain silahkan. Hmm? Tidak ada yang ingin kenalan? Izin Bu, Ya, silahkan. ya Pak perkenalkan, Muhammad Fatih. Bu, Hmm. nama saya Muhammad Fatih Abdissalam. Hmm. Saya dari instansi kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara yang ditugaskan di kantor urusan agama Kecamatan Kembang Bu sebagai penghulu ahli pertama. Hmm. Ye, ye. Alamat, alamat saya di Desa Geneng, Bati Alit, Jepara. Apa Pak? Alamat saya di Desa Geneng, Kecamatan Bati Alit, Kabupaten Jepara Bu. Oh ya, agenda yang 3 ini jenengan pengen apa Pak Fatih? Mas Fatih. Untuk agenda yang ketiga ini Mm-mm. kan mengenai kedudukan ASN untuk terwujudnya smart government yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi saya ingin
mewujudkan meningkatkan kapasitas diri saya untuk menjadikan smart government gitu aja. Ya, baik, bagus sekali. Ini Mas Muhammad Fatih Abdi Salam, gitu, J, betul ya? terus Oke, masih muda sekali ini kayaknya. Kelahiran tahun berapa? 2000 Bu. 2000, berarti 25 tahun ya? Iya Iya, 25. ya normal itu. Saya dulu juga masuk itu kayaknya 25 tahun. Baik, Alhamdulillah. ya. Berikutnya siapa? Ayo, agak cepat. Saya, Bu. Ya, Mas Dwi Raharjo. Ya, Boleh. Ibu Dwi Raharjo dari kantor Kemenak Klaten, Heeh. ditempatkan di KUA Kecamatan Trucuk. Asalnya dari Cawas, Klaten. Oh, Cawas, Ya, nih. kelahiran 2000 Maret tanggal 24. Mm-mm. Terus harapannya untuk pembelajaran ini saya dapat mengikuti dengan baik, dapat mengimplementasikannya di dalam pekerjaan saya. Hmm. Baik, terima kasih, Mas Dwi Raharjo ya. Nih. Berikutnya siapa? Silahkan. Saya itu Siapa? Mbak Mimin, Mimin Hatun Aziza. Azizah. Ya, perkenalkan saya Mimin Hatun Aziza sebagai guru ahli pertama BK Diman 2 Magelang, asalnya dari Serumbung Magelang. Harapan saya bisa mengerjakan tugas dengan maksimal, sehat, dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Ternyata satu daerah ya. Mandua Magelang itu yang Tegalrejo atau yang mana? Yang di Tegalrejo itu, Oh ya, baik guru BK ya. ya, Baik, Mbak Mimin. Berikutnya siapa? Saya Bu. Ya. Perkenalkan saya Zerkasi Afadi sebagai guru ahli pertama guru bahasa Arab di MAN Kota Tegal, Mm-mm. asal dari Batang. Untuk agenda 3 ini saya berharap lebih mendalami dan memahami peran dan kedudukan PNS dan dapat menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Mas ya. Mas Zerkasi ini juga masih muda banget ya. Oke, Hmm. 98 Desember. Oh ya ya. Baik. Siapa lagi? Halo, Mas Yusuf Nur Mahfud. Ya, Nggih. silakan. Eh, Kenalkan nama saya Yusuf Nur Mahfud Okta Saputra dari instansi Kementerian Kantor Kementerian Agama Sleman, tugasnya di KUA Kalasan Sleman, Bu. Ya. Rumah saya di Prambanan, kelahiran Hmm. 2000 bulan Oktober. Hmm. Harapan saya di agenda yang ketiga ini bisa menambah wawasan tentunya dan meningkatkan pemahaman terkait Smart ASN dan menyelesaikan tugas-tugas se- sebanyak yang ada di agenda 3. Gitu, Bu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Yusuf Nur Mahfud Oktam Saputra. Ya, ini kelahiran Boleh. Oktober ini kayaknya ya. Oke. Baik, yang lain lagi silahkan. Saya, Bu. Ya, Pak. Baik, Sebentar. baik Bu, izin Oh, memperkenalkan diri. Mas Alfa. Nggih. Nggih. Perkenalkan nama saya Alfa Husni Mubarak. Saya di sini sebagai guru ahli pertama guru TIK. Saya ditugaskan di MTSN 1 Kudus dan saya Hmm. berasal dari Kabupaten Demak. Ya, dekat. Nggih. Untuk harapan saya di agenda 3 ini, saya dapat membentuk karakter saya sebagai ASN yang profesional dan berintegritas, Hmm. kemudian berkontribusi untuk mewujudkan smart governance dengan dilandaskan nilai-nilai berakhlak. Saya Nah, juga baik. berharap Hmm. melalui agenda 3 ini saya bisa mengikuti Latsar sampai penuh dan bisa lulus dari Latsar CPNS Kemenak tahun 2025 ini. Ya, amin. Itu, Bu. Semoga, Terima nggih. kasih. Semoga harapan Mas Alfa itu juga merupakan harapan semuanya, nggih. Nggih. Bisa mengikuti Latsar dengan tuntas dan bisa menjadi ASN yang baik, kemudian juga bisa lulus. Ya, harapannya kan itu ya. Baik.
Nah, sekarang kita ganti perkenalan tapi sambil bercerita. Baik. Sekarang tolong diceritakan eh, apa yang sudah adik-adik pelajari di MOOC, baik prosesnya maupun materinya. Silahkan. Dulu kan sudah mengikuti MOOC, ya kan? Nah, sekarang diceritakan prosesnya ataupun materinya. Singkat-singkat saja. Silahkan. Saya Bu izin dulu. Ya, silahkan. Pak Muhammad Sigit Pamungkas. Mas Muhammad Sigit Ya, Pamungkas, ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan Waalaikumsalam diri. warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sigit Pamungkas. Saya dari Jakarta, ditempatkan untuk bertugas di Mandua Surakarta, Ya. menjadi guru Al-Quran dan Hadis. Tentunya selama pengalaman saya mempelajari dari agenda 1 tentang khususnya bela negara, kemudian mempelajari bagaimana merancang matriks dengan menemukan isu-isu penting dari 5 isu, kemudian ditentukan dengan analisis apa itu APKL, kemudian menjadi 3 isu dan diterapkan teknik USG untuk analisis dan menghasilkan satu portfolio. Kemudian bagaimana kita mengaitkannya dengan konsep wawasan kebangsaan dan bela negara. Di agenda 2 kita juga mempelajari pengembangan isu terkait yang tadi sudah kita dapatkan, bagaimana dikaitkan dengan nilai-nilai keASN-an seperti nilai berakhlak. Itu Hmm. saja Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas Sigit ya panggilannya. Iya. Ya. Ini Iya. termasuk jauh ya dari Jakarta jatuhnya ke Surakarta. Ya, tapi tidak apa-apa. Nanti di Iya, Bu. Surakarta tapi mesti akan mendapatkan hal baik, ya. Oke. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang lain lagi yang mau bercerita tentang MOOC? Saya Bu, Ya, silahkan. memperkenalkan diri, nama Ya, saya Muhammad Boyvan Faas. Saya bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. ya. Saya beralamatkan di Desa Pesabian, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Mm. Pengalaman pembelajaran MOC dan Latsar pada kali ini ada beberapa yang kita pelajari selama MOC, yakni diantaranya mengenai nilai-nilai bela negara, di Ya. mana bahwa kita sebagai ASN menginternalisasi nilai bela negara itu adalah sebuah keharusan. Serta juga di agenda kedua kita belajar mengenai nilai-nilai dasar ASN, yakni yang terkumpul dalam akronim berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu juga perlu diterapkan dalam aktivitas sehari-hari. Di agenda yang ketiga nanti kita belajar peran dan kedudukan ASN untuk Ya. mewujudkan smart governance dan smart ASN. Ya, Baik, nggih. Ini kebetulan Mas Doivan dan Mas Sigit tadi kelompok 3 semua, nggih? oke Bu, Ya, tiga. Oke, Bu. baik. Terima kasih. Panggilannya siapa? Boyvan Bu. Doivan, ya. Oke. Baik, adik-adik, ini tentu kita tidak mungkin kenalan terus ya. Kalau kenalan terus nanti waktunya habis. Jadi nanti kita berkenalannya sambil mungkin pembimbingan atau apa. Jadi yang ini kita sudah cukupkan. Gitu ya. Nah, kita akan lanjut di materinya yaitu ini. Bentar ya. Nah, ini. Nah, adik-adik, oke. Adik-adik bisa mencermati di sini bahwa struktur kurikulum yang eh, kita sampaikan nanti tetap sesuai dengan aturan, yaitu kurikulumnya itu 2 macam. Ya, adik-adik, yaitu kurikulum pembentukan PNS dan kurikulum penguatan teknis bidang tugas. Ya,
kurikulum pembentukan karakter PNS itu dilakukan dengan cara latsar melalui Zoom. Ya. Sedangkan KPTBT ya itu dilakukan di instansi adik-adik semua. Jadi tidak melalui Zoom dengan BDK. Ya. Nah, kurikulumnya apa? Nah, kurikulumnya itu satu meliputi agenda satu, yaitu sikap perilaku bela negara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai dasar PNS. Yang ketiga, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk satu, dua, itu adik-adik sudah lakukan kemarin. Kemudian untuk agenda tiga, itu hari ini dan besok serta hari 3 hari berarti hari Kamis ya. Kemudian habituasi itu dilaksanakan di instansi adik-adik semua. Nah, otomatis adik-adik yang belum melakukan KPTBT itu berarti agenda habituasi itu nanti berjalan berbarengan dengan KPTBT ya. Nah, KPTBT itu apa? Itu ada dua macam, yaitu kompetensi teknis umum atau administrasi. Kemudian yang kedua kompetensi teknis substantif, ya substansi. Nah, KTU atau administrasi itu apa? Eh, KTU, saya singkat dengan KTU ya. KTU itu semua pegawai itu memerlukan, ya. Jadi umum, misalnya aplikasi perkantoran, ya, misalnya ada SIMKAH misalnya. SIMKAH itu untuk penghulu ya, misalnya. Berarti semua penghulu itu harus mampu, misalnya. Kemudian ada lagi misalnya untuk guru, misalnya ada Simpatika. Kemudian ada misalnya digital rapot, misalnya dan lain-lain. Ya, itu sama tapi juga bisa sesuai dengan tupoksinya. Tapi ada yang betul-betul nanti mungkin sama, yaitu adik-adik ini kan baru masuk ya, baru masuk dan sudah menyusun SKP berbasiskan Ekin belum? Ampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Nggih. Sudah berarti sudah punya pengetahuan itu. Nah, misalnya kok belum, berarti adik-adik itu bisa mengadakan ini semacam FGD atau IHT atau apa yang berkaitan dengan penyusunan SKP misalnya. Ya, intinya ini umum. Misalnya bagaimana menyusun persuratan, bagaimana membuat PowerPoint yang bagus, itu semuanya kan keperluan yang sama. Nah, maka ini bisa dilaksanakan dengan eh, menggandeng atau kerjasama atau MOU dengan badan pelatihan, ya lembaga pelatihan seperti Balai Diklat Keagamaan Semarang ini bisa. Kemudian bisa juga dengan yang lain, tapi kalau Kemenak itu ya sebaiknya tetap di lingkungan Kemenak, ya. Bisa juga dengan FGD. FGD mungkin jenengan bisa mengambil yang sudah senior itu untuk menjadi narasumber juga bisa. Kemudian bisa juga mengadakan workshop, ya. Tuh. Kemudian bisa juga nanti mungkin dengan MGMP itu juga bisa. Nah, kompetensi teknis substansi itu adalah kemampuan teknis sesuai dengan jabatannya. Misalnya kalau guru itu kan ada 4 kompetensi, yaitu pedagogis, profesional, sosial, dan apa kepribadian. Ya, misalnya, nah di pedagogis misalnya bagaimana menyusun kurikulum yang terbaru yaitu kurikulum Merdeka, kemudian bagaimana misalnya melaksanakan pembelajaran deep learning, yang lain lagi itu misalnya bagaimana menginsersikan kurikulum berbasis cinta, misalnya seperti itu, dan lain-lain ya. Sedangkan untuk jabatan yang lain pun nanti menyesuaikan dengan tupoksinya masing-masing. Ya. Nah, ini tentang kurikulumnya. Dan ini juga ada laporannya ya, adik-adik, nanti untuk KBT-BT itu. Ya. Nah, kemudian, nah untuk sebentar, kurikulum pembentukan karakter PNS ada laporannya? Ada, yaitu ketika Bapak Ibu adik-adik itu menyusun RA
kemudian mengimplementasikan di instansi. Nah, setelah itulah baru adik-adik bisa menyusun laporannya. Jadi sama-sama ada laporannya. Itu ya. Nah, kemudian untuk manajemen ASN itu kompetensi dasar yang ingin dicapai adalah pemahaman secara utuh. Mengenai apa? Mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, kemudian konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Kemudian untuk Smart ASN, kompetensi dasar yang ingin dicapai itu adalah pembentukan karakter yang efektif, efisien, nah ini, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu dalam penyelenggaraan program pemerintah, khususnya program literasi digital, pilar literasi digital, sampai implementasi dan dua implikasi literasi digital dalam kehidupan bersosial dan dunia kerja. Ya. Nah, sasarannya apa sebetulnya dari kegiatan LASAR ini? Nah, adik-adik saya ingin tanya, adik-adik itu mengikuti LASAR itu dengan daftar dan bayar, atau daftar tidak bayar, atau sudah didaftarkan? Daftar tidak berbayar, Bu. Daftar tidak berbayar. Jadi Mas Yusuf mendaftar sendiri Ya, Bu, daftar lewat link. lewat link. Adik-adik juga ya? Saya tidak, Tidak, Bu. saya Bu. Bagaimana? Didaftarkan Daftar lewat sendiri. kepegawaian, Bu. Sudah didaftarkan, Bu, saya, Bu. Kepegawaian. Sudah didaftar. Mas saya heran, untuk Mas Yusuf bisa daftar itu gimana caranya ya? Daftar pripun, Bu? Lewat itu, link yang BKN itu. Hmm. Ya, yang lain tidak ada yang daftar ya. Jadi sudah didata. Daftar CPNS itu berapa dan nanti otomatis akan sudah masuk. Nah, makanya itu ada enggak bedanya antara daftar sendiri dan langsung masuk? Kira-kira. Mengapa Anda itu harus ikut latsar? Coba. Ada yang ingin menjawab? Mengapa Anda harus mengikuti latsar sebelum menjadi PNS? Yo, Karena merupakan kompetensi dasar sebagai ASN, Bu. siapa ini? Mas Fatih ya? Ye. Merupakan kompetensi dasar sebagai seorang ASN. Boleh. Ya. Ada lagi? Sebagai bekal ketika nanti jadi PNS, Bu. Kompetensi dasar seorang ASN. Ada lagi yang ingin menjawab? Masa hanya satu? Ayo. Ini Mas Kavin ini kayaknya sudah pengen jawab ini. Silakan. Pembekalan nilai-nilai dasar Apa? ASN, Bu. Yang keras. Pembekalan nilai-nilai dasar ASN. Pembekalan nilai-nilai dasar ASN. Boleh. Ayo, yang lain. Saya, Bu. Ya, Mas Ahmad Aji Ma'arif. Oke, sebagai bentuk pembentukan aparatur sipil dari warga sipil menjadi aparatur sipil negara, Bu. Mas Afin ya. Pembentukan dari warga sipil menjadi Aparatur sipil negara. aparatur sipil negara, ASN. Beda ya? Ya, tentu beda. Baik, jawabannya sudah cukup. Saya pikir ini jadi yang pertama membekali sebagai membekali kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang ASN. Kemudian yang kedua apa tadi? Membekali nilai-nilai dasar bela negara. Kemudian yang ketiga itu adalah apa tadi? Membekali dari warga negara sipil menjadi aparatur sipil negara. Kemudian dari Mas Agus Supriyanto melatih CPNS supaya kompeten untuk menjadi PNS, Bu. Ya, boleh. Ya, baik. Oke. Cukup ya. Coba saya tanya dulu. Mas Lutfi Ansor, dulu sebelum menjadi CPNS kerja apa?
Maaf, saya minum sedikit ya. Hmm? Mas Lutfi, sudah kerja Saya belum? eh, sampun Ibu, saya Sebagai? jadi guru SMP. Oh, guru SMP, baik. Ya, Nggih. kalau Mas Zidan, Muhammad Kadafi, dulu sebagai apa? Saya sebelumnya kerja sebagai call center, Bu. Apa? Sebagai call center. Call center. Nggih. Baik, call center. Kalau Mbak Awalinda Susanti, Nggih, Bu. dulu sebagai apa? Sebelumnya menjadi guru di sekolah swasta, Ibu. Baik, kalau Mbak Safri Nurjana, Saya Ibu. Nggih, Ibu. Sebelumnya saya bekerja di Panwas gitu, Bu, jadi pegawai ad hoc. Nah, adik-adik sekalian, adik-adik bisa melihat bahwa latar belakang pekerjaannya tidak sama. Nah, artinya pola pikirnya sama tidak? Beda, Bu. Tidak. Mbak Safri. Safri, coba jelaskan apa hubungan antara latar belakang pekerjaan dengan latsar. Sangat berhubungan, Bu, karena Mm-mm. kalau di satu tempat kerja itu pasti apa namanya dinamika antar pegawai itu juga berbeda-beda. Jadi antara satu yang pada akhirnya kita jadi ASN itu pasti punya pemahaman yang berbeda dan itu mempengaruhi perilaku kerja gitu, Bu. Makanya Perlu latsar gitu, Bu. supaya minimal menyamakan persepsi sebagai ASN yang berakhlak gitu. Oke. Mbak Anissa, mohon ya adik-adik, kita itu Zoom tapi jaga etika. Bisa dipahami? Duduknya minimal gimana? Kemudian tolah-toleh ngobrol dengan yang lain, diperbolehkan tidak? Fokus ya. Nggih, Bu. Oke. Jadi saya terpaksa agak keras karena saya lihat ini banyak sekali yang sambil guyon. Kan tidak mungkin saya memanggil satu orang tanpa alasan kan? Ya. Bapak Ibu, saya panggil Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu bisa membandingkan dengan kementerian yang lain. Bagaimana perilaku peserta Latsar? Tanya ke Kemenhub misalnya, karena kami pun juga mengajar di sana. Jadi perilaku itu juga termasuk bagian pembiasaan. Misalnya ada narasumber sedang berbicara, Bapak Ibu malah ngobrol tertawa tertiwi ke sana kemari. Dan itu kelihatan semua. Bagaimana? Apa itu bukan bagian dari mindset yang harus disamakan? Kalau di dalam Islam itu ada aturannya itu apa? Terhadap orang yang tua bagaimana? Menghormati dan Takdim. Terus apa? Takdim. Takzim, menghormati dan menghormati. Terhadap yang muda kan harus memberi kasih sayang. Nah, ini wujud saya kasih sayang karena apa? Kalau jenengan nanti keluar ngobrol dengan teman boleh santai banget, tapi kalau dengan atasan, nah misalnya pas menghadap dengan atasan, jangan malah bilang, "Hey bro, gimana kabarnya?" Nah, gimana? Atau ketika kepalanya sedang memberikan arahan, jangan ngobrol ke sana kemari. Ya, itu juga bagian dari nilai-nilai yang harus dengan serap ketika mengadakan latsar, mengikuti latsar. Dan Anda itu belum tentu lulus loh. Ya, meskipun itu mungkin 99% itu lulus. Bu Hanifah, ini wajahnya di mana ini? Kenapa tidak kelihatan? Sende-sende. Bu Budi yang sakit punggung saja tegak. Jenengan yang sehat sende-sende. Dah. Nah, kita mulai lagi ya.
Setengah dua. Saya lihat jam dulu, ini pengaturan manajemen waktu ya. Jadi silahkan dibaca ini. Coba sekarang saya minta salah satu membaca. Dianita, dibaca. Ibu. Sasaran Latsar CPNS, pegawai negeri sipil profesional yang berkarakter berlandaskan pada Portfolius ASN berakhlak dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Baik. Ada yang mau bertanya dari slide ini? Bagaimana Anda mewujudkan sebagai ASN berakhlak berkaitan dengan pelayan publik? Ya, silahkan dijawab sebentar. Saya lihat dulu dari tampilannya. Bu Sofi Maisarah, silahkan. Bagaimana Anda mewujudkan ASN berakhlak berkaitan dengan pelayan publik? Bu Maisarah sebagai apa? Sebagai guru SKI di MTS 2 Banjarnegara, Bu. Baik, sekarang bagaimana Anda mewujudkannya? Pilih salah satu core value pada ASN berakhlak. Misalnya dalam berorientasi pelayanan, berarti dalam mengajar itu harus melakukannya dengan sepenuh hati, kemudian mengajarkan, karena saya mengampu SKI, sehingga mengajarkan pelajaran SKI kepada siswa-siswa itu dengan sepenuh hati, Ibu. Sepenuh hatinya bagaimana? Mengajarnya dengan, mengajarnya dengan baik, kemudian juga membuat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Baik. Ada lagi untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi muridnya? Ada yang lain menjawab? Silahkan. Untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan pada user, apa yang harus dilakukan lagi? Izin menambahkan jawaban, Bu. Boleh. Jadi, saya juga sebagai guru bahasa Inggris di MTS Negeri 1 Gunung Kidul, jadi di berorientasi pelayanan gitu, selayaknya guru, kita tidak boleh membeda-bedakan murid berdasarkan latar belakang keluarga ataupun dari mana dia berasal. Ada lagi tambahan? Saya, Bu. Mbak Dewi Pita, Bu Dewi. Ya, Pak Ivan Gary Andre, memang cocoknya dipanggil Bapak ini. Kalau seperti ini dipanggil adik-adik kan repot ya. Silahkan Pak Ivan. Oke, kalau menurut saya yang berorientasi pada pelayanan, saya seorang guru bahasa Arab, jadi sebelum pembelajaran saya adakan asesmen diagnostik, jadi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa, jadi nanti pelayanannya berbeda tiap kelas ini dengan kelas ini berbeda tergantung pemahaman siswa, seperti itu. Baik, terima kasih Mas Ivan. Ivan Gary Andrian, Pak Ivan. Baik, Bapak Ibu, apa yang disampaikan tadi sudah mendekati betul, ya. Jadi ketika kita sebagai ASN yang berakhlak, salah satunya tentu nanti berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di berakhlaknya itu. Nah, ketika kita menjadi pelayan publik itu untuk bisa melayani dengan baik, itu salah satu nilai yang harus dimiliki itu salah satunya adalah adaptable, ya, adaptif. Artinya apa? Mampu beradaptasi terhadap berbagai macam perubahan, termasuk di dalamnya adalah perubahan peraturan-peraturan yang sesuai dengan tupoksinya. Ya. Selain itu, tentu supaya bisa melayani dengan sepenuh hati yang tadi disampaikan, maka tentu Bapak Ibu itu harus selalu meningkatkan apa salah satu nilainya, kompetensinya. Ya. Nah, kompetensi itu bisa dengan mempelajari kebijakan publik yang sedang diluncurkan. Misalnya, kalau guru misalnya kurikulum terkini, kemudian perubahan-perubahan apa saja yang ada di dalamnya. Yang terakhir di madrasah, di Kemenak, apa lagi perubahannya. Jadi peraturan-peraturan itu
Jenengan harus kuasai supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, tentu kaitannya dengan ASN, berakhlak tadi, ya. Salah satunya dengan kompetensi, dan yang kedua adalah adaptable, ya. Kemudian berikutnya, ini coba silakan adik-adik atau bapak ibu itu buka sebentar. Nih, sebentar ini. Nah, kita akan sedikit mengadakan asesmen awal, ya. Nih, kemudian Bapak Ibu bisa masuk ke Wayground, ya. Bentar, ini. Nah, di Wayground bergabunglah dengan cara masuk ke Wayground, sebentar, Wayground, kemudian ini join myquiz.com. Jadi jangan masuk ke Chrome atau apa, kemudian ketikkan join myquiz.com, kemudian masukkan join code yaitu 834556. Kemudian nanti namanya tuliskan nama Bapak Ibu, jangan nama yang lain. Atau jangan tidak ditulis, karena kalau tidak ditulis nanti namanya acak. Ini mungkin cukup panggilan atau apa boleh. Tadi sampai mana ini? Nah, eh. eh. Nah, ini sudah masuk banyak. Kita mulai ya, Bapak Ibu. Oke.
Ada dua peserta yang belum masuk ya. Yang belum bisa bergabung masih bisa bergabung dengan memasukkan passcode-nya 834556. Nah, ini sudah ada yang berhasil masuk lagi. Oke, masih satu orang yang belum masuk. Silahkan. Mohon maaf Bu, totalnya kita 39 orang. Bu Budi, Ya, kita totalnya 39 orang Bu, karena ada yang sebentar, mengundurkan saya satu. pelankan suaranya dulu. Bentar. Tidak terdengar karena di sini ada musiknya. Saya end dulu ya. Caranya bagi yang belum, itu ketikkan joinmyquiz.com. Kemudian passcode-nya ini. 834556. Sudah masuk semua Bu? Yeah. Nah, siapa namanya ini? Namanya siapa, Pak?
Yang terakhir belum ada pergerakan ya. Baik Bapak Ibu, saya end ya, karena waktunya sudah agak lama juga. Oke, selamat untuk Bu Safri, kemudian Bu Isna dan Pak Yarkasi Afendi. Ya, coba kita lihat berikutnya. Di layar Bapak Ibu yang nampak apa? Halo? Persentase Bu, kelas Oh ya, akurasi. baik, Kelas kelas kita akurasi. akurasinya itu 57%. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa kondisinya. Nih, dari akurasi ini Bu Safri, Bu atau Pak ini? Safri, sebentar saya lihat dulu. Safri. Safri Nurjanah ya. Oh, ini dosen asisten ahli dari UIN Sunan Kalijaga. Baik. Eh, Bu Safri, selamat ya sudah jadi yang pertama dari tingkat akurasinya juga bagus, ini 93. Kemudian dari kecepatannya juga, karena ini juga ada poin plus untuk kecepatannya. Jadi ini yang salah cuma satu nih kayaknya ya mungkin ya. Kemudian Bu Isna ini dengan 79%, Pak Yarkasi 76%, kemudian Pak Ivan itu 80, ya 80 ini karena di Wayground itu kita bisa atur apakah kecepatan itu juga mendapatkan poin, ya. Nah ini kan ada, jadi meskipun akurasinya lebih tinggi Pak Ivan daripada eh, Bu Isna dan Pak Yar, ini ternyata posisinya di bawah. Jadi ini juga termasuk kecepatannya. Besok kalau Bapak Ibu mau menggunakannya bisa disetting. Apakah hanya tingkat kebenarannya atau termasuk kecepatannya itu juga memberikan poin, ya. Coba kita lihat yang paling bawah ini. Ini sayangnya tidak ada namanya ini, jadi saya tidak tahu ini siapa. Oke. Ya kan Mohon tetapi maaf nanti Bu, pada. Siswanya 39 aja, Bu. Hah? 39 Bu, memang 39 orang, Bu. 39. Oh, masa kita hanya 39? J, Oke, Bu. leres. Oh, aslinya Yang hanya satu 3. mengundurkan diri Yang Bu, satu mengundurkan diri. Oh, siapa? dari kelompok 3 namanya. Oh, berarti cuma 39. Oke, kelompok 3 9 orang Bu. Berarti yang ke-40 ini siapa ya? Enggak tahu lah nanti nggih. Berarti 39 ya. Baik, karena ini juga nanti bisa saya download dalam bentuk apa namanya? PDF sehingga saya akan tahu siapa saja. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang jenengan rasakan ketika bermain seperti ini? Nostalgia zaman kuliah, Bu. Oh, zaman kuliah. Oke, nostalgia. Nostalgia Tio, Bu. Oke, Pak Lukman Afifuddin nih kayaknya pengen bicara ini. Silahkan. Oh, kok tidak ada suaranya, Pak? Heeh. Coba di unmute dulu. Ya, gimana? Tidak, ya sudah daripada kesulitan. Baik, sekarang kita akan share dulu LK, ya. LK.
Nah, soal-soal tadi yang dimunculkan itu juga terkait dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Ya, ini saya share dulu sebentar ini kok Suwi. Nah, silakan di-download dulu. 43. Nah, sudah? Kalau sudah, saya buka dulu. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita cermati dari LK1, yaitu tugas individu learning jurnal ke-1 ya. Ini. Jadi tugas ini untuk hari ini itu nanti ada 3 LK ya. LK yang pertama adalah membuat learning jurnal ke-1, yaitu untuk kegiatan asinkronus 1, agenda 3 ya. Nah, apa tugasnya? Yaitu satu, membuat satu video. Sebentar. Ya, video pendek ya. Nah, isinya apa? Isinya adalah cerita tentang pengalaman pembelajaran, baik substansi ataupun prosesnya. Jadi kedua macam ya. Misalnya substansi hari ini itu Bapak Ibu mendapatkan apa, ya. Kemudian proses pembelajarannya seperti apa. Nah, baik sinkronus ataupun asinkronus. Ya. Nah, nanti buatlah video itu semenarik mungkin. Misalnya, kalau Bapak Ibu zaman sekarang biasanya pakai CapCut ya, itu silahkan diedit, beri judul, kemudian judulnya itu mungkin adik-adik itu sebetulnya peserta apa, latsar, angkatan berapa, kemudian kelompok berapa, kemudian materi hari ini yang menyampaikan siapa, misalnya seperti itu. Ya. Terus isinya apa? Nah, sebisa mungkin berikan suara dan juga title. Ya. Tuh. Kemudian kalau saya yakin adik-adik itu sudah terbiasa ngedit video, nah misalnya ada transisinya seperti apa, kemudian nanti sudut pengambilannya bagaimana, ya. Jadi nanti ini Bapak Ibu itu diminta untuk selfie tapi memakai video, ya. Nih, boleh juga bagian dari selfie itu adalah karena ini proses pembelajaran, mungkin screenshot dari pas Zoom itu juga bisa. Kemudian mungkin minta tolong orang lain untuk merekamkan atau jenengan video sendiri ketika mengerjakan tugas asinkronus itu juga bisa. Monggo silakan. Ya. Hasilnya dibuat dalam bentuk video pendek, diupload ke medsos, YouTube, Instagram, TikTok dengan mention ini, ya. Kemudian upload di BLC BDK Semarang Net berupa link yang berwarna biru. Kemudian satu hal yang perlu saya sampaikan, adik-adik, ya Bapak Ibu, sudah tahu alasan mengapa digeser jamnya dari Belum, pagi Bu. menjadi Belum, siang? Bu. Sudah ya? Belum, Bu. Oh, belum. Belum. Belum, ya ini saya sampaikan supaya apa? Supaya tidak terjadi salah paham mengapa terjadi seperti itu. Jadi tadi itu jadwalnya adalah seminar. Jadi saya menjadi moderator.
atau kadang menjadi penguji. Ya, seperti kemarin itu penguji, kalau sekarang itu menjadi moderator. Nah, itu mengapa saya sampaikan, ini kaitannya tentu dengan jenengan nanti membuat video itu kan dipublish. Siapapun itu akan melihat. Ini saya ingatkan karena apa? Itu terjadi betul. Jadi misalnya begini, terjadi pengunduran jadwal, ya karena pesertanya juga mengatakan tidak diketahui. Ya, padahal itu sebetulnya kan memang eh, penyebabnya itu pasti, yaitu terjadi pergeseran dan terjadi tubrukan jadwal gitu. Nah, otomatis memang harus diganti jadwalnya. Ini ibaratnya kalau penghulu katakanlah mendapatkan undangan menikahkan 3 orang, ya, pada jam yang sama, tempatnya berjauhan, nah otomatis kan harus digeser demi semua kegiatan bisa terpenuhi. Begitu ya? Tuh, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Karena nanti apa? Ketika itu di-share di publik, itu siapapun itu akan bisa melihat, ya. Padahal kan BDK juga sedang apa? Ini loh melaksanakan WBK dan kemudian nanti mungkin mengarah ke WBBM. Jadi tetap mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, karena bukan alasan mengada-ada, tapi memang juga memfasilitasi Anda semua sebanyak 2.700 berapa orang dan harus selesai dengan jumlah tenaga yang sedikit dan efisiensi anggaran. Begitu ya. Jadi memang mau tidak mau harus selesai semua, jadi otomatis tidak hanya di Kemenak ya Bapak Ibu, di instansi yang lain kalau ada tubrukan jam ya otomatis harus digeser mana yang lebih penting karena kalau seminar itu otomatis mengundang narasumber itu dari hampir seluruh Indonesia. Ya, itu. Jadi nanti tolong jangan disampaikan ke video tentang seperti itu kalau Anda tidak tahu alasannya. Baik, sekarang kembali lagi ke LK1. Jadi buatlah semenarik mungkin ya Bapak Ibu. Apakah ada yang menarik? Pasti ada. Nanti saya tunjukkan contoh kalau perlu nggih. Mudah-mudahan bisa nanti. Oke. Nah, kemudian waktu pengumpulannya itu H10 hari ini paling akhir pukul 23.59. Oke. Nah, kemudian LK kedua masih pada file yang sama, itu tugas individu yaitu aku, instansiku, dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance, ya, tugas asinkronus 1. Buatlah gagasan mengenai aku. Lah, aku itu apa saja yang harus dibahas? Ini penting ya, Bapak Ibu. Aku di sini itu adalah Anda sebagai ASN dengan jabatan titik-titik di mana memiliki tugas titik-titik, kemudian fungsinya sebagai apa, kemudian nanti eh, kompetensi kompetensi yang harus dimiliki, ya harus dimiliki itu apa, ya sesuai peraturan ya ini sesuai peraturan, ya. Misalnya kalau guru berarti undang-undang tentang guru, kalau dosen ya undang-undang tentang dosen, di situ ada kompetensinya apa saja. Kemudian yang penghulu, penyuluh, prakom, analis apa namanya? SCM, kemudian produk halal ataupun laborat itu sama saja, pasti punya aturan. Nah, di situ ada kompetensinya apa saja. Kemudian nanti pelatihan kompetensi yang diinginkan itu apa saja. Yang diinginkan untuk meningkatkan kompetensinya itu apa. Nah, gitu ya. Nah, kemudian instansiku, nah berarti instansiku itu ya berkaitan dengan mungkin visi misinya atau kegiatan di instansinya, ya. Kemudian rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance dari Anda itu apa, ya? Gitu. Nah, jumlah kata maaf, jumlah kata itu minimal 500 kata, ya, tapi 500 itu kan paling sedikit ya, mungkin 1 halaman. Maka nanti
Bapak Ibu bisa mengembangkan bahkan mungkin bisa 2 halaman atau lebih. Ya, nih seperti ini. Kemudian hasilnya dibuat dalam bentuk PDF, diupload di blc.bdksemarang.net. Waktu pengumpulan juga hari ini, yaitu pukul 23.59. Nah, nanti mengumpulkan untuk LK1 dan 2 tidak perlu dipisah, tapi seperti ini. Misalnya LK1 apa, linknya apa, kemudian LK2 tentang apa, narasinya bagaimana. Nah, untuk penamaan filenya ini cukup begini. LK1 2 langsung nama peserta. Ya, ini karena tidak ada pembagian kelompok. Ada pertanyaan sampai di sini dulu, Bapak Ibu? Tidak. Nah, kalau tidak, saya akan lanjutkan ke LK3. Ya. Nah, LK3 itu nanti Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi dan mendeskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Ya. Nah, petunjuknya seperti ini. Ya. Baik. Nah, mungkin ada yang sebentar, yang belum pernah dipanggil ya. Ini nih. Bu Laksita Hanifah Pratiwi, silahkan dibaca. Silahkan. Laksita, Bu Laksita. Mohon maaf Bu, itu share Ya, screen-nya masih di LK12. apa? Share screen-nya masih di LK12. Oh, mohon maaf. Ini ternyata tadi tidak advance ya. Saya pikir advance. Kalau advance kan bisa masuk semuanya ya. Oke, matur nuwun, Pak. Oke. Nah, silahkan Bu Laksita. Mana suaranya, Bu Laksita? Ini kalau Apakah jenengan sedang pemaparan seminar sudah makan 5 menit. Waktunya cuma 7 menit loh. apakah Nanti. suara saya sudah terdengar, Ibu? Mohon maaf. Udah. Nih, Mm-mm. baik ya, saya baca untuk yang pertama, untuk LK3, tugas kelompok identifikasi manajemen Nih, AS. dilihat di Tugas kelompok untuk LK3, tugas kelompok identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN, asinkronus 1 agenda 3. Petunjuknya yang pertama, identifikasilah beberapa isu aktual yang terjadi di instansi atau unit kerja Anda sesuai jabatan masing-masing terkait implementasi mana- MP itu manajemen pelatihan. mau mata pelatihan, nggih. Iya. Kemudian manajemen ASN minimal 3 isu dan mata pelatihan Smart ASN minimal 4 isu. Untuk Mm-mm. kelompok 1A manajemen ASN antara lain eh, materinya tentang kedudukan dan peran, hak dan kewajiban, kode etik, Mm-mm. dan sistem Mm-mm. merit. Kemudian Iya. untuk kelompok 1B materinya Smart ASN yaitu tentang 4 pilar digital, ada digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Kemudian Iya. petunjuk yang kedua, deskripsikanlah isu-isu tersebut dengan menghadirkan data dan fakta yang relevan. Mm-mm. Kemudian uraikan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak terselesaikan. Iya. Yang keempat, hasil identifikasi dan deskripsi tersebut dibuat dalam bentuk tulisan paling banyak 10 lembar kertas A4, huruf kalibri, menggunakan huruf kalibri ukuran 12, spasinya 1,5. Iya. Kemudian dibuat menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Canva, dan lain sebagainya. Bentuk filenya PDF.
Kemudian hasil diskusi kelompok diupload di plcbdk-semarang.net. Kemudian waktu pembuatannya hari ini, hari ke-10, dan waktu pengumpulannya juga hari ini, hari ke-10, maksimal pukul 23.59. Ya, ya. Terima kasih Bu Laksita Mohon maaf untuk atas membacanya. audienya. Tadi kenapa? Karena saya tidak share ternyata ya. Nggih, mboten napa-napa Ibu. Iya, tapi betul Pak Sinten tadi yang mengingatkan. Jadi kalau misalnya saya pun agak ada kesalahan itu tidak apa-apa diingatkan, ya. Jadi kita saling mengingatkan, gitu. Baik, ada pertanyaan tentang tugasnya ini? Iya, Bu. Ya, Yang penting silakan untuk Pak penamaan Muhammad filenya gimana, Bu? Sofyan. Niku Gimana? masih kurang ke bawah. Untuk penamaan filenya, Oh, Bu. penamaan. Oh ya, ya, betul, betul. Nggih. Sebentar. Penamaan filenya ini. Kan kita nanti kan ada 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kelompok itu nanti dibagi menjadi 2 subkelompok. Ya, kelompok 1 misalnya menjadi 1A dan 1B. Kelompok 2, 2A dan 2B, dan seterusnya. Ya, masing-masing 5 orang. Nah, kemudian penamaannya maka ini Pak jadinya 30. Ini angkatannya ya. Berarti ini 43. Misalnya kan 43. Kemudian 1A siapa namanya. Begitu ya? Oke. Cukup jelas. Kemudian dari soalnya ada yang mau ditanyakan tidak? Jadi nanti seandainya Bapak Ibu kok membuatnya memakai Microsoft Word, PowerPoint, ataupun Canva, itu dipersilahkan, tapi uploadnya semuanya dalam bentuk PDF. Begitu ya. Nih, Iya, Bu. kemudian untuk kelompok A, nih 1A, 2A, 3A, dan 4A, tugasnya adalah tentang manajemen ASN, yaitu ini. Kemudian yang kelompok B, 1B, 2B, 3B, dan 4B, itu tentang Smart ASN. Bisa dipahami ya? Terus apalagi ini? Nah, di agenda 1 kan Bapak Ibu kan semuanya sudah pernah mengerjakan ini sebetulnya, yaitu mengidentifikasi isu ya berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Coba apa ciri-cirinya isu itu, Bapak Ibu? Karena kadang-kadang terus ada yang bertanya juga, apakah yang sudah saya buat di agenda 1 masih boleh diupload di sini? Boleh kalau itu masih selaras. Ya. Atau sudah betul. Makanya saya tanya lagi nih, apa syaratnya untuk sesuatu itu dikatakan isu atau masalah? Bagaimana merumuskannya? Ayo, silakan. Yo, yang semangat tidak usah takut. Bu Budi itu memang kadang-kadang galak. Tapi kalau sudah normal ya tidak akan galak lagi. Pak Hamdan ini, ya kan? Pak Hamdan Arif Tri Mahturi. Wah, namanya kok agak belum pernah dengar ini Tri Mahturi. Ya Pak, Bu, terima Ya. kasih. Mm-mm. Sebuah isu itu dikatakan isu kalau kita sudah menghadapi menggunakan analisis APKL Mm-mm. dan ketika Mm-mm. sudah kita analisis menggunakan APKL, kita gunakan analisis USG, gitu Bu. Mm-mm. Sehingga akan diperoleh apa? Sehingga akan diperoleh sebuah core issue Core yang issue. nantinya akan dianalisis kembali penyebabnya seperti apa. Baik, oke. Kita tampung ya. Ini apa? Jawaban dari kalau ini ya masih pantasnya memang Mas ya. Mas Hamdan Arif Tri Mahturi. Coba yang lain ada yang ingin menambahkan? Silahkan. Nih, Saya, Pak Bu. Zaza. Oh, oke. Siapa? Bentar. Fatimah Zahra. Sebentar. Ini memang baru. Oh, Fatimatu Zahro. Oke, monggo. Ini guru atau apa? Saya penyuluh agama Islam. Oh ya, boleh. Silahkan. Baik, apa tadi ya Bu? Mohon maaf. Apa tadi ya? Untuk sesuatu Isu. dikatakan isu atau Oke, bagaimana merumuskannya? Mm-mm. Oke.
sesuatu dikatakan isu apabila ada suatu masalah atau masalah itu bersifat aktual, sedang terjadi dan hangat dibicarakan biasanya di instansi. Yang saya tahu isu itu biasanya mengandung masalah, Bu. Mengandung masalah, di situ ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan. Baik, berarti kita menganalisis sebuah isu untuk menetapkan itu perlu melihat, berarti kan fakta apa yang nampak dan harapan itu biasanya kan dikaitkan dengan peraturan ya. Itu. Nah, di situ tumbuhlah isu. Jadi, bagaimana kita merumuskannya? Dengan apa? Pak Yusuf mau menjawab? Tidak. Oke, yang lain. Bagaimana kita merumuskan isu? Ini isunya Izin, tidak hanya Bu. satu loh. Kalau Pak Hamdan Arif Trimah-Turi itu kan berarti kita mencermati lingkungan, kemudian dianalisis pakai APKL, kemudian USG, kemudian bahkan nanti Fishbone, ya kan? Dari 5 isu, kemudian diperingkatkan jadi 3 isu, dan akhirnya muncullah 1. Ya. Nah, sedangkan di sini Bapak Ibu bisa melihat isunya berapa untuk eh, manajemen ASN itu berapa? 3 ya. Kemudian yang Smart ASN itu 4. Oke, di agenda 1 bagaimana merumuskan sesuatu itu untuk dikatakan sebagai isu? Memakai kalimat apa? Negatif. Nah, memakai kalimat negatif, ya. Misalnya belum optimalnya, belum apa masih rendahnya, mungkin apa lagi? Belum adanya, belum tersedianya, ya. Itu adalah kalimat-kalimat negatif. Kemudian ingat, merumuskan isu itu Bapak Ibu harus hati-hati karena apa? Isu itu syaratnya faktual. Faktual itu real terjadi di instansi Bapak Ibu. Kemudian isu yang diangkat itu nanti harus bisa dipecahkan atau dicarikan solusinya. Ya. Nah, kalau nanti sudah RA, kalau ini masih umum ya, kalau RA itu nanti adalah eh, terkait dengan kemampuan Bapak Ibu untuk memecahkan masih di wilayah kerjanya atau tidak. Contohnya misalnya belum tersedianya infrastruktur untuk eh, kelas smart komputer misalnya. Itu masalah tidak sebetulnya? Ya, kalau itu berkaitan dengan visi misi madrasah katakanlah yang mau berbasiskan digital. Tapi kalau itu diangkat cocok tidak? Tidak. Kenapa? Karena itu sudah di luar ranah Bapak Ibu. Ya, kalimat sederhananya gini, mampu tidak Anda memecahkan masalah tersebut? Atau dengan bahasa lain, mampu tidak Anda menyediakan dana untuk pembelian infrastruktur itu? Kan gitu toh? Ya. Nah, artinya isu itu harus terkait langsung dengan eh, jabatan Bapak Ibu dan yakin Bapak Ibu mampu memecahkannya. Ya. Terus bisa diukur dan dilaksanakan dan diukur. Gitu. Ya. Jadi nanti untuk yang manajemen ASN membuat minimal 3 isu, kemudian Smart ASN itu 4 isu. Tapi karena ini masing-masing itu kan antara 9 dan 10 peserta. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak? Biasanya ada yang bertanya. Ini saya tunjukkan sekalian karena waktunya juga ya. Satu kelompok itu sudah sama atau masih berbeda jabatannya? Masih berbeda, Bu. Masih Beda, berbeda. Bu. Oke. Bu, panggilannya Fatima atau Zahro? Fatimah, Bu. Fatimah, oke. Berarti masih berbeda. Otomatis kalau satu kelompok kok harus isunya berasal dari satu instansi, kan berat. Ya, misalnya Bu Zahro, itu apa tadi penyuluh ya?
Penyuluh agama, Bu, Islam. Penyuluh agama Islam. Bergabung dengan guru atau dengan dosen, kan susah. Harus menyamakan persepsinya. Berarti kemungkinan yang kerja kan hanya satu orang nanti. Yang lain tuh manut. Nah, maka sebaiknya gini, Bapak Ibu. Dari satu kelompok, kan 5-5, 4 sampai 5 ya. Satu sub kelompok itu loh. Ya, 4 sampai 5 itu silahkan nanti eh, Bapak Ibu membuat rumusan satu isu lengkap dengan apa ini coba? Ya, masing-masing satu isu sehingga nanti kalau 5 orang berarti ada 5 isu. Dan ini lihat, menghadirkan data dan fakta yang relevan. Ya, tuh. Karena apa? Isu itu nanti harus ada datanya. Ketika Bapak Ibu itu menyusun RA, rancangan aktualisasinya tuh tidak boleh ada isu tanpa ada data. Ya, itu ilmiahnya. Tidak dikira apa? Misalnya mengatakan, sebagian besar guru masih melakukan pembelajaran secara konvensional. Konvensional itu bisa diartikan dengan ceramah. Nah, kalau tidak ada datanya, ketika kita mengusung isu itu, berarti kita sebetulnya sedang melakukan hal ilmiah atau tidak? Tidak. Bisa bahkan mungkin dikatakan fitnah, ya kan? Fitnah atau hanya sekedar asumsi, observasi, tapi sembunyi-sembunyi. Berarti tidak ilmiah ya. Nah, karena apa? Dikhawatirkan nanti kalau tidak ada datanya, tidak dikonsultasikan, yang besok ya, kalau ini tidak perlu konsultasi, itu nanti mentornya ketika Anda itu presentasi di seminar, mentornya menolak. Apa ada seperti itu kejadian? Ada. Jadi bilangnya, wow, tempat saya itu sudah tidak seperti itu. Kok Anda masih menyatakan itu? Nah, ternyata karena apa? Peserta tersebut kan baru masuk di instansi tersebut kira-kira 3 bulan. Nah, otomatis kan belum tahu kondisi realnya. Gitu ya. Jadi harus ada data dan fakta yang relevan. Kemudian lihat ini, dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan. Begitu ya, Bapak Ibu? Dah, siapa ingin bertanya dulu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Nggih, Bu, dengan punten sangat ini kan berarti hari ini kita mengerjakan 3 tugas nggih. Ya. 3 tugas LK1 sampai LK3 nggih. Mm-mm. Karena sebelumnya itu kan kita dapat pengunduran jadwal untuk ini Bu materi nggih. Mm-mm. Mm-mm. Ini apakah untuk mengerjakan tugasnya juga dapat ini Bu perpanjangan waktu? Ya, sebentar besok itu kita pelaksanaan pembelajaran kan jam pagi ya? Oke. Pagi jam 8. Jam 8 bisa Pak. Bisa diundur sampai sebentar. Kalau besok itu kan ada LK4 dan LK5 ya, yang besok itu. Berarti bisa diupload, silahkan nanti saya akan mungkin mengubah atau kalau tidak diubah pun jenengan silahkan upload sampai jam berapa ya? Kita masuk jam 8 ya. Nggih, jam 8 kurang 5 menit. Nggih. Nggih. Nanti kalau ada tanda merah tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, Bu. Ya, tidak apa-apa. Itu kan dinyatakan terlambat toh, tapi kan Bu Budi sudah tahu. Oke. Nggih. Jadi Oke. pengundurannya karena ini diundur. Gitu ya. Jadi Nggih. nanti Berarti jam 8 kurang 5 itu maksimal. Ya, nggih. kalau kalau misalnya pas ngewar-ngewar ya mudah-mudahan jam 8 pas itu sudah upload. Nah, 8 kita sudah mulai pelajaran lagi. Zoom. Gitu ya Pak Nggih. ya. Ini Pak Sinten tuh, Pak? Muhammad Sofyan, Bu. Pak Muhammad Sofyan. Ini ketua kelasnya siapa? Pulau, Bu. Oh, nggih, nggih. Berarti ini Nggih. nganu ya, kalau bahasa Jawa ini cocok lampahnya ya. Nggih, Bu. Nggih. Nggih. Monggo. Berarti Pokoknya kalau ada apa-apa ditanyakan enggak apa-apa. Nggih. nggih, berarti untuk pengumpulan tugas LK1 sampai 3 maksimal besok tanggal 10 pukul 7.55 nggih. Ya, nggih. Kalau ada tanda Nggih. merah, Matur nuwun, tulisan Bu. merah Anda terlambat tidak apa-apa. Tidak Nggih. mempengaruhi penilaian.
Nggih, Bu, Oke, nggih. Matur nuwun oke. sangat, Bu. Nggih, sami-sami. Ada lagi, monggo. Ada, Bu. Ya, Bu Fatimah. Ya, pada agenda 1 kan sudah dijelaskan bahwa isu itu diangkat dari instansi, masyarakat, ataupun negara ya, Bu. Nah, sedangkan Bentar, tadi apa-apa? itu Sebentar. Instansi. instansi, masyarakat, ataupun negara. Oh, kok luas men? Terus? Lah, tadi Ibu itu bilang kalau syaratnya isu itu faktual, real terjadi di instansi. Sedangkan kan saya penyuluh agama Islam biasanya di masyarakat. Ketika saya ambil tentang isu yang ada di masyarakat itu kira-kira boleh nggak, Bu? Kita kan mengarahnya langsung ke gini, Bu. Kalau umum-umum terus, jenengan nanti mau masuk ke RA agak susah. Maka saya batasi ini di instansi aja. Ya, misalnya apa coba ya di masyarakat, Bu Fatimah? Kalau di masyarakat itu kan banyak majelis taklim yang belum terdaftar di Kementerian Agama, Bu, seperti untuk pembuatan SK. Selain itu ada juga masalah tentang daerah terpencil atau pegunungan yang belum terjamah oleh dunia pendidikan agama. Oh, begitu. Berarti ini memang kayaknya masyarakat, tapi sebetulnya itu memang tupoksi jenengan. Ya kan? Karena penyuluh itu kan tidak bekerja di Kemenak bekerjanya, Iya, tapi Bu. bekerjanya kan di masyarakat. Betul. Ya kan? Nah, maka masyarakat itulah miripnya madrasah bagi guru atau kampus bagi dosen. Nah, kampusnya jenengan itu di masyarakat. Maka ketika jenengan mengangkat banyaknya masjid, apa masjid ya? Majelis taklim atau masjid Majelis taklim, yang belum terdaftar. iya itu Padahal secara aturan harus terdaftar tidak? harus terdaftar di Nah, Kementerian itu kan sudah Agama. masalah. Boleh itu, Bu. Karena tugas, makanya di LK1, ya, LK2 khususnya itu kan aku. Aku itu siapa? Jabatannya. Sebagai penyuluh. Nah, tugas penyuluh itu apa saja dituliskan di situ. Sehingga jenengan akan paham. Tugas penyuluh itu ini, lingkup kerjanya di mana gitu. Ya, kan salah satu tugas dari penyuluh kan memberikan informasi keagamaan bagi masyarakat kan. Iya, Nah, Bu. itu bisa, tapi tidak usah sampai ke negara ya. Siap, siap. Kalau ke negara jenengan tidak akan bisa menyelesaikan. Baik, sekarang gini, masalah itu harus merujuk ke kelemahan ASN. Ya, misalnya gini, contoh, eh, contoh dari Bu Fatimah langsung ya tadi, masih masih banyaknya, masih banyaknya majelis taklim yang belum terdaftar. Ya, itu kan data. Nah, penyebabnya apa? Kita cari penyebabnya. Penyebabnya apa? Minimnya sosialisasi, Bu, dan Nah, kurangnya pengetahuan oleh masyarakat. siapa? Oleh Oleh siapa? penyuluh agama Islam. Nah, itu loh maksud saya. Sudah benar jawabannya. Jadi, nanti isu itu bukan data, tapi penyebab si ASN tersebut. Ya, misalnya apa? Masih kurangnya sosialisasi tentang informasi pendaftaran majelis taklim. Nah, berarti tadi kan kelemahan di penyuluh. Nah, itulah yang bisa diselesaikan. Contoh yang lain, misalnya untuk guru. Rendahnya prestasi belajar siswa, itu isu bukan? Isu data atau penyebab? Ayo, Data, Bu. data. Ya, data. Maka penyebabnya apa? Ya, silakan yang mau ke belakang. Penyebabnya apa? Akses pembelajaran, Heeh. Akses pembelajaran itu lemahnya siapa? kelemahan yang memfasilitasi pembelajaran. Heeh. Apa, Bu? Sebentar, ini ketutupan tulisannya. Ketutupan yang izin ke belakang. Bu Farida, gimana tadi? Eh, Penyebabnya adalah kurangnya akses terhadap pembelajaran misalnya. Kurangnya akses terhadap pembelajaran. Agak susah ini Misalnya, diselesaikan. Yang lebih real, ya, eh, langsung melihat ke diri sendiri. Kalau guru yang melihat tupoksi guru. Berarti
lemahnya apa di guru? Apa? Kompetensi guru. Kelemahan guru itu bagian apa? Yaitu bagian perencanaan, pelaksana, ya kan? Berarti kelemahannya apa misalnya? Kurang inovasinya pembelajaran oleh guru. Kan antara lain itu. Ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi besok silahkan presentasi LK1 perwakilan, kemudian 2 kita lihat perwakilan juga dan 3. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti cukup. Nih. Oke. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah 14.37. Ada pertanyaan tidak terakhir ini? Izin Bu Budi, Safri Ya, Bu izin bertanya. Bu Nggih, mohon Safri. maaf sebelumnya Bu. Nggih, tadi pemahaman saya masih kurang clear soal penentuan isunya. Misalnya kan yang manajemen ASN itu butuh 3 isu, yang Smart ASN butuh 4 isu, sedangkan instansi Ya. kami berbeda-beda. Nah, itu berarti nanti kami mungkin kan strateginya setor masing-masing setor isu yang ada datanya gitu Bu. Kemudian nanti dipilih salah satu dari instansi yang paling urgent atau paling serius gitu, atau boleh dikompilasi beberapa instansi gitu Bu, diambil isu dari instansi 1, instansi 2 gitu Bu. Ya, pesertanya berapa satu sub kelompok? 5 Bu. 5. Kemudian perintahnya tadi membuat minimal ya, minimal 3 atau 4 kan? Atau 4. Nggih. Coba LK berapa? Ya, minimal 3 isu, berarti 5 boleh tidak? Boleh Bu. Boleh. Nah, berarti kalau setiap orang store 1, kalau 5 orang, berarti nanti 5. Dikompilasi saja, terserah Oke. jenengan bagaimana caranya, siapa yang bertugas untuk menggabungkan, gitu. Nggih Bu, siap. Matur suwun Nggih. Bu. Nggih, sami-sami. Ada lagi? Tidak. Wajahnya ini wajah lelah semua ya. Baik, Bapak Ibu tidak ada pertanyaan lagi ya. Cukup jelas perintahnya nggih. Baik, Mas Green. Mas Green, kayak mungkin lagi ke kamar mandi ya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Lagi jadi orang tua nih, gara-gara punggungnya yang sakit. Oke, Bapak Ibu sekalian, berhubung ini waktunya sudah cukup, oke. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan memberikan pencerahan juga bagi Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita akan bertemu besok jam 8 ya, insya Allah ya. Jam 8 kita upayakan tepat waktu karena kita juga sedang membangun karakter disiplin. Ya, sama-sama kita berusaha, semoga kita diberikan kesehatan semuanya ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan membaca doa sesuai dengan agama kita masing-masing. Yang beragama Islam kami hantarkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Ini ada yang non-Muslim enggak ini? Tidak. Oh, ya pun. Saya akhiri ya, Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Terima kasih Bu Budi. Terima kasih Bu, terima kasih. Terima kasih juga. Saya keluar dulu ya. Iya, Bu. Iya.